Ini ada 1, 2, 3. Dua motor dari skuter ini. Pesan non. Next, cruise control. Alarm yang ada di skuter ini ya. Yang ini akan ada alarmnya. Yang pertama kita akan coba jelasin dulu terkait speed ini. Speed ini ada 1, 2, 3. Nah, ini kondisi baterai nggak full ya. Speed 1 maksimal kecepatannya ini di 15 km per jam di display. Terus kita bisa pencet tombol ini, lampu sekali, jadi speed 2. Maksimal sekitar 30. Dan terakhir speed 3, ini max speed. Max speed, max power. Nah, ini tergantung jumlah baterai. Selanjutnya kita akan coba fungsi dual motor dari skuter ini. Nah, ini posisi skuternya sekarang ada di atas meja ya, atau lagi kita dongkrak. Nah, kalau posisi seperti ini, kalau kita gas, dari posisi berhenti yang akan muter hanya ban belakang. Nah, ini safety feature ya. Jadi kalau di real case-nya kan nanti kita ada di tanah. Jadi saat ban belakang muter, otomatis ban depan ikut muter juga karena skuter maju. Nah, baru nanti kalau dia ada gerakan, ban depan akan langsung ikut muter dan fungsi dual motornya jalan. Jadi nggak usah panik teman-teman kalau baru beli skuter dual motor, kemudian kok waktu posisi berhenti ban depannya nggak mau jalan. Nah, ini memang safety feature-nya dari seal up. Nah, seperti ini. Kemudian cara matiin fungsi dual motor gimana? Nah, ini kita bisa tahan tombol sen kiri sampai di display muncul tulisan non. Nah, kalau udah seperti ini, posisi dua ban berhenti, kita gas, ban belakang muter, terus kita coba gerakin. Nah, ban depannya nggak mau ya, karena ini memang fungsi dual motornya dimatiin. Seperti itu. Cuman sebagai catatan, kalau dual motor dimatiin ya tenaganya akan berkurang setengah. Dan tentunya malah bikin baterai jadi boros karena kita akan terus becek-becek gasnya. Jadi kalau saran saya mendingan ini dinyalain terus aja. Next, kita akan coba cruise control. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, cruise control itu saat kita lepas gas, skuter akan otomatis maintain atau menjaga speednya di yang kita mau. Nah, cara aktifinnya itu gampang. Cukup kita pencet, ditahan sen kanan sampai muncul icon ini. Icon mungkin speedometer ya, speedometer analog berkedip. Nah, kalau berkedip ini bermakna cruise controlnya ini belum aktif. Cara aktifinnya gimana? Nah, cara aktifinnya kita harus tahan gas di speed yang kita mau selama 5 detik. Nah, misal ini kita coba tahan di 10 atau 11 ya. Nah, kalau nggak berkedip, kita coba lepas. Nah, dia tetap ngegas tuh di speed yang kita mau. Nah, ini harus hati-hati ya. Soalnya kalau lagi cruise control gini ya, kalau skuternya nggak direm atau gasnya nggak kita pencet lagi, dia akan jalan terus nih. Jadi harus hati-hati. Nah, kalau kita gas lagi, baru kita lepas mati. Terus kalau kita rem, tentunya cruise control akan lepas juga. Coba kita cruise control lagi. Oke, nah udah. Dia cruise control, terus kita coba rem ya. Biar kelihatan nih. Set, nah dia akan lepas sendiri. Oke, kira-kira itu cruise control. Tentunya buat matiin ya tinggal kita tahan lagi. Nah, balik lagi. Seperti ini. Next, kita akan coba cara nyalain lampunya. Nah, kalau display seperti ini, belum ada indikator lampu. Mungkin kayak di motor atau mobil, atau seperti gambar ini, bermakna lampunya masih mati. Nah, cara nyalain ini gampang. Kita tekan dan tahan sampai muncul gambar ini atau icon ini. Nah, ini berarti lampunya nyala nih. Tentunya lampu bawaan dari skuternya ya. Nah, ini lampu belakangnya jadi nyala. Terus kalau kita coba rem, dia baru berkedip, dilepas nyala. Oke, simple sih. Terus cara mati ini ya kita tinggal tekan lagi sampai dia mati. Jangan lupa tekannya ditahan ya, karena kalau tekannya cuman klik aja, dia bakal ganti speed. Oke, sekarang kita bahas terkait alarm yang ada di skuter ini ya. Jadi ini kuncinya. Nah, sekarang kondisi skuter ini lagi nggak dikunci ya. Nah, mungkin kita sekarang kunci. Misal teman-teman ke Indomaret atau ke apa, nah kita kunci. Misal ada maling atau apa yang mau maling,
Kita coba ya nyalain. Dia bakal nyala alarmnya nih. Terus cara matiinnya, misal tadi udah alarm ya. Nah dia bunyi, kita pencet yang unlocknya sekali. Nah simple kayak gitu. Terus misal kita udah nyalain alarmnya juga, misal ada yang tiba-tiba naikin skuternya, nah dia bakal bunyi alarm seperti itu. Atau kalau skuternya ngedeteksi gerakan lah, kayak ada di mobil. Terus apalagi yang bisa dilakukan remote ini, kita bisa nyalain skuter lewat remote ini, yaitu yang tombol petir. Kita pencet 2 kali, skuter bakal nyala. Nah cuman catatannya kalau kita nyalain pakai remote ini, kita nggak akan bisa matiin lewat tombol ini. Jadi kalau saran sih ya, jangan nyalain skuter lewat sini, karena kalau di kantong tiba-tiba nyalanya lewat ini, terus kepencet yang tombol unlock buat matiin ya, nanti tiba-tiba lagi jalan skuter mati gitu. Begitu pula sebaliknya, kalau kita nyalain skuternya pakai tombol yang ada di stang, kita nggak akan bisa matiin lewat remote ini. Jadi dia buat safety feature ya. Nah matiinnya lagi harus lewat sini, seperti itu. Terus apalagi ini ada tombol speaker nih, kalau dipencet buat ngebunyiin beeping sound ya. Ini mungkin kurang kepake ya, kecuali memang skuternya diparkir di mana lupa, mungkin di mall ya, sambil pencet-pencet ini nunggu skuternya nyala sendiri. Oke, paling itu sih. Kita kunci lagi ya. Oke, sekarang kita bahas menu-menu yang ada di heads up display ini, atau display inilah mungkin bahasanya ya. Pertama kita ganti dulu speed 3. Nah, yang paling default atau paling depan tuh odo. Nah ini mirip kayak motor atau mobil, ada odometernya. Ya kalau kita gas, lagi jalan nih, odonya bakal naik ya. Cuman ini digit terakhirnya ini bukan koma kilometer tapi kilometer. Nah trikinya di sini, misal kita jalan cuman 500 meter, terus skuter kita matiin, kita jalan 500 meter lagi, odometernya nggak akan naik, dia akan tetap di 763. Karena di sini kalau kita klik powernya sekali, nah dia buka trip. Nah selama tripnya belum nyentuh 1, odometernya nggak akan berubah juga. Nah ini salah satu mungkin design flaw ya dari logic displaynya ini. Nah untuk ganti-ganti menu kita cukup klik secara cepat si mungkin power button atau starternya ini, seperti ini ya. Nah kalau kita klik terus dia bakal balik ke awal, jadi dia sequential. Nah di menu kedua ini ada trip, mirip kayak di mobil mungkin ya, umumnya ada trip. Jadi selama skuternya dari hidup sampai mati, ini berapa meter atau kilometer yang kita lalui. Nah contohnya tadi kita gas, lagi di dongkrak ini dia udah jalan 800. Nah coba kita gas lagi sampai dia tembus 1 km. Oke, 900. Nah ini udah 1 nih. Coba kita ke odo ya, harusnya dia jadi 764 nih. Nah dia naik 1. Terus kalau kita matiin, kita nyalain lagi, tripnya akan balik 0 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngukur nih, dari rumah ke kantor berapa kilometer sih, nah itu pastiin dari teman-teman berangkat sampai tujuan itu jangan skuternya dimatiin, kalau nggak nanti tripnya reset 0. Misal mengukur dari mode trip ini. Nah selanjutnya ini ada volt. Nah untuk skuter ini baterainya itu 48 volt 28,6 ampere. Nah bagi yang mungkin masih awam, untuk power atau mungkin kayak cc-nya itu kita bisa tentukan dari voltnya ini. Kalau untuk yang ampere ini kayak kapasitas baterainya, semakin besar semakin jauh. Nah kalau voltnya ini di sini 48, berarti yang 48 tuh mungkin ibaratnya motor 150 cc. Nah kalau yang 36 volt itu kayak motor 110 cc atau 125. Terus ada juga yang 72 volt, nah itu mungkin udah kayak motor 200 cc gitu. Semakin besar voltnya semakin kenceng. Tapi ada yang unik juga, jadi kalau di kendaraan listrik, saat baterai penuh, itu voltnya akan melebihi dari standar baterai yang tertera. Misal ini kan baterainya 48 volt nih. Nah saat baterainya itu mungkin sekitar 60% atau 50%, voltnya itu 48 volt. Nah nanti di sini bakal dicantumin kayak ada tabelnya gitu untuk nge-translate dari volt ini sebenarnya berapa persen sih
Kalau 48 ini kisaran baterainya berarti 60%. Nah, kalau ini fully charge atau baterainya penuh, dia akan sekitar 53-54 volt. Nah, semakin tinggi volt tadi kan semakin besar cc. Jadi kalau mau skuternya full performa, pastiin baterainya harus full. Karena semakin sedikit baterai, skuter akan semakin pelan. Selanjutnya ini ada ampere. Nah, jadi seiring kita gunakan skuter, kita gas atau nanjak, dia berapa ampere sih yang dipakai sekarang gitu. Simple sih. Terus di sini ada mungkin throttle indikator ya, atau indikator gas. Dia defaultnya ini ada di 800-an. Semakin kita dalam gasnya, dia akan naik, dan maksimalnya kalau di skuter ini 3600-an. Nah, misal ada teman-teman kok di gas skuternya nggak mau nyala nih. Nah, coba masuk ke menu ini, terus coba teman-teman gas-gas. Kalau emang angkanya nggak berubah, berarti memang gasnya rusak gitu. Tapi kalau angkanya berubah tapi nggak mau jalan, mungkin remnya kepencet seperti ini. Karena kalau kita pencet rem, skuter ini nggak akan mau jalan nih. Nah, bannya nggak muter ya. Cuman memang indikator gasnya naik karena memang kita lagi gas. Nah, ini safety feature ya, dia ada cut off-nya. Jadi kalau kita gas, terus kita rem ya dia akan mati. Tapi indikator gasnya akan tetap naik. Terus yang terakhir ada menu error. Nah, menu error ini pastiin selalu 000 atau 0. Itu berarti tidak ada error yang terjadi di skuternya. Yang paling umum, misal teman-teman lupa ngecas terus pakai skuternya sampai baterainya itu rendah banget. Nah, ini dia bakal jadi E006. Itu maksudnya low voltage. Jadi kalau muncul E006, coba teman-teman pindah ke menu voltnya. Nah, ini pasti udah sekitar 39 volt atau 38 volt. Nah, ini kalau teman-teman gas, skuternya nggak akan mau jalan karena voltnya terlalu rendah. Untuk skuter 48 volt ini, kalau udah masuk 39 tuh berarti baterainya udah sekitar kayak 5% atau di bawahnya gitu. Oke, paling itu sih menu-menunya yang ada di skuter Seal-Up Q7 ini. Kalau ada yang masih bingung, mungkin bisa drop komen atau apa ya. Nanti kita bikin lagi konten selanjutnya.